Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Zaidan Alisa Taila dengan nomor MPN 20065212282 dari kelas Sisbin 201. Di sini izin menjelaskan mengenai periodik interrupt, terutama tentang tugas pekan ini. Di mana terlebih dahulu kita akan menjelaskan secara umum ya, apa itu periodik interrupt. Nah, periodik interrupt itu adalah sebuah metode atau fungsi yang biasa kita lakukan untuk melakukan suatu tujuan lain tanpa harus mengganggu atau bergantung dari fungsi yang lainnya. Jadi istilahnya dia menginterupsi program yang sudah dijalankan. Seperti itu. Nah, di mana di sini kita terlebih dahulu akan mendefinisikan variabel counter itu sebagai volatile. Nah, apa itu variabel volatile? Variabel volatile itu adalah secara istilahnya itu seperti variabel global, di mana dia bisa digunakan. Kalau variabel global kan seperti kita tahu kayak di void setup itu bisa digunakan, kemudian di void loop juga bisa digunakan, kemudian dia dideklarasikan di luar itu kan, di luar dari fungsi tersebut. Nah, apa istimewanya variabel volatile ini? Istimewanya dia itu adalah dia bisa menaruh eh, variabel selain dari void setup ini dan void loop ini, dia juga bisa menaruh di eh, loop RAM ini. Jadi seperti kita tahu kan periodic interrupt itu dilakukan di dalam ISR kan atau interrupt service routine di mana itu terletak di dalam RAM. Jadi si volatile ini juga bisa nge-share atau membagikan variabel itu kepada RAM ini. Itu bedanya. Kemudian di sini kita definisikan dua interrupt, di mana seperti kita tahu bahwa ESP32 kan memiliki 32 bit dan interrupt itu biasanya menggunakan 8 bit, sehingga jumlah interrupt yang bisa dilakukan itu yaitu jumlah bit pada microcontroller dibagi jumlah bit interrupt 32 dibagi 8 yaitu hasilnya 4, sehingga jumlah maksimal interrupt yang bisa kita lakukan itu di SP32 itu adalah 4 interrupt, di mana ID-nya nanti dimulai dari 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian di sini setelah dilakukan interrupt, maka kita akan print waktunya itu dalam fungsi millisecond. Dan nilai X dan Y ini bergantung pada nilai NPM. Dimana kalau saya di sini NPM-nya 200652182 sehingga nilai X dan Y-nya 8 dan 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai programnya, di mana di awal-awal ini kita deklarasikan sebuah variabel volatile. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, variabel volatile itu adalah sebuah variabel yang bisa mengakses variabel tersebut ke dalam sebuah RAM dari microcontroller ESP32 ini. Nah, di sini ada dua variabel, ada count dan count indikator, di mana count ini sesuai dengan yang diperintahkan pada tugas ya, berfungsi untuk menjumlahkan atau mengurangkan suatu nilai dengan satu. Kemudian count indikator ini akan dijelaskan nanti pada bagian void loop. Nah, kemudian di sini deklarasikan kedua fungsi ini ya, kedua kode ini, di mana ini harus dideklarasikan ketika kita ingin membangkitkan sebuah timer pada ESP32. Dan karena kita di sini menggunakan timer atau menggunakan interrupt sejumlah 2, maka kita mendeklarasikan kodenya ini sebanyak 2 kali. Dimana di sini ada myTimer 1 dan myTimer 2. Kemudian kita juga mendeklarasikan kode ini, di mana kode ini itu berfungsi untuk mengunlock atau mengakses si critical ISR atau interrupt service routine, di mana seperti yang kita tahu ya, interrupt itu kan ada di dalam ISR dan ISR itu ada di dalam RAM, sehingga kalau kita ingin mengakses ISR ini dibutuhkan sebuah kode seperti ini. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengakses RAM-nya yang seperti sudah dikatakan tadi. Karena di sini ada dua interrupt, maka kita definisikan dua fungsi.
di mana ini fungsi timer 1 dan fungsi timer 2. Nah, saat kita mau mengakses critical IS area dibutuhkan sebuah kode seperti ini untuk enter atau masuk dan exit untuk keluar. Begitu juga pada interrupt yang kedua. Nah, di sini seperti yang diperintahkan pada tugas, count yang interrupt pertama ini akan bertambah 1 dan count yang di interrupt kedua ini akan berkurang 1. Kemudian count indikator ini juga akan dijelaskan pada bagian void loop. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa kalau kita ingin memulai suatu serial monitor atau memulai run dari Arduino atau ESP32, kita kan membutuhkan serial begin. Nah, di sini kalau Arduino itu kan biasanya 9600 ya. Nah, kalau ESP32 itu biasanya dideklarasikan 115200. Nah, kemudian di sini ada sejumlah baris kode yang wajib digunakan kalau kita ingin mengaktifkan interrupt, di mana yang pertama ini untuk mengetahui ya level interrupt atau interrupt keberapa, kemudian prescalernya dan duty-nya. Dimana di sini karena kita menggunakan dua interrupt, maka sejumlah kode ini dikalikan 2, jadi ada 2. Dan untuk interrupt yang pertama kita deklarasikan ID-nya sebagai 0, dan yang kedua, interrupt kedua kita deklarasikan ID-nya sebagai 1. Di mana 80 ini adalah prescalernya dan di sini di set true, artinya dia duty-nya dalam keadaan rising. Kemudian di sini ada timer attached interrupt, di mana ada on timer 1 dan 2 yang tadi untuk mengakses si RAM dari SP32 ini. On timer 1, on timer 2. Kemudian ada timer alarm wait. Ini berfungsi untuk ngeset alarmnya dalam berapa second gitu. Ya, seperti pada fungsi alarm pada umumnya. Dan karena NPN saya di sini berakhiran 8 dan 2 sehingga XL8 Y 2, maka untuk interrupt pertama sesuai pada tugas X dikali 100 atau Y dikali 100 milisecond, maka kalau 8 dikali 100 milisecond jadi 800 milisecond atau 0,8 detik, atau di sini karena dia dalam satuan mikrosecond jadi 800 milisecond dikali 1000 pangkat 3, 10 pangkat 3 jadi 800.000. Dan ini juga berlaku hal yang sama, jadi 200.000. Nah, kemudian kita masuk ke void loop. Seperti yang sudah dideklarasikan di atas ya, ada count indikator. Count indikator ini berfungsi untuk sebagai indikator bahwa dia itu telah melakukan interrupt. Di mana pada on timer pertama ini, karena dia telah melakukan interrupt, maka kita akan jumlahkan sejumlah 1, kita increase. Kemudian di on timer 2 juga dilakukan hal yang sama. Nah, maka setiap dia void loop ini berulang, dia akan ditanya terlebih dahulu apakah count indikator ini sudah lebih dari 0, artinya apakah dia telah melakukan interrupt. Jika dia telah melakukan interrupt, maka kita lakukan fungsi yang sama ya, seperti yang di RAM ini, kita enter dan exit RAM-nya. Dimana kalau kita enter RAM-nya, kita akan mengurangi count indikator yang ada di dalam RAM tersebut, sehingga yang tadinya dia increase atau ditambahkan 1, ketika dia sudah masuk ke dalam fungsi ini akan dikurangkan 1 sehingga menjadi 0 lagi. Nah, fungsi indikator ini apa sih? Nah, di sini indikator ini berfungsi untuk mengeprint milis dan counter ini. Jadi kita kan kalau di void loop itu akan mengeprint secara terus-menerus ya. Dan kita nggak ingin hal itu terjadi kan. Kita ingin mengeprint milisnya itu setiap interrupt kita dijalankan gitu misalnya. Jadi di sini setiap interrupt itu berjalan, maka dia akan mengeprint milis dan counternya. Kemudian count indikatornya ini akan dikurangi 1 sehingga count indikator ini akan kembali ke 0. Dan kalau ada interrupt selanjutnya lagi, baru indikator ini ditambah 1, kemudian di dalam loop ini akan dikurangi 0. Dikurangi 1 menjadi 0 dan seterusnya. Jadi kita hanya mengakses milis dan counter ini setiap interrupt itu berjalan.
Oke, selanjutnya kita akan coba mensimulasikan programnya. Nah, di sini kan kita pengen pada interrupt pertama itu dilakukan interrupt itu setiap 800 milisecond dan pada interrupt kedua itu setiap 200 milisecond. Nah, artinya interval interrupt dengan interval terpendek kan yang interrupt kedua ini ya 200 milisecond. Jadi minimal setiap 200 milisecond itu dia akan masuk ke if ini. Nah, minimal dia akan mencetak milis dan counter ini setiap 200 milisecond. Nah, tapi di sini kenapa terjadi dua kali intervalnya ya? Harusnya 200, ini jadi 400. Terus harusnya dari 400 kan tambah 200 itu 600, ini jadi 800, artinya dua kali lipatnya. Nah, sejujurnya saya juga tidak tahu alasan yang sebenarnya, namun menurut analisa saya ini terjadi karena kan di sini kita deklarasikan interrupt-nya ya. Kemudian dari interrupt ini kan di deklarasi interrupt ini kan di passing ke fungsi yang ini kan melalui end timer ini. Nah, kemudian dari sini kita juga ingin mengetahui nih apakah telah dilakukan interrupt atau belum. Jadi dari void loop ini kita pengen akses dari ISR ini ya, fungsi ISR ini, sehingga akan terjadi dua kali pengerjaan, sehingga waktu yang dibutuhkan pun akan menjadi dua kali lipatnya, dan itu menurut saya pribadi, dan saya minta tolong koreksi jika ada kesalahan. Yang jelas ini bukan terjadi karena interruptnya ada dua, karena saya sudah mencoba interruptnya ada satu, dan ternyata intervalnya itu juga menjadi dua kali lipatnya antar interruptnya. Nah, dan di sini milisnya juga tidak bisa kita masukkan ke dalam ASR ini karena saat di run itu akan terjadi perlambatan performa dan dia tidak akan terbaca di serial monitor. Jadi pilihannya hanya dua, antara di void setup atau di loop. Tapi kalau void setup kan hanya berjalan sekali ya, makanya kita taruh di void loop. Nah, maka terjadi seperti ini. Kalau kita ganti misalnya jadi 800 ke 400 agar interval itu sudah sesuai ya dengan nomor NTN saya. Coba kita simulasikan. Tadi 800 jadi 400 dibagi 2 tadi 200 jadi 100. Nah, di sini terlihat sudah sesuai. Nah, di sini sesuai dengan yang diminta pada tugas. Jadi setiap 200 milisecond kan ini diakses ke interrupt kedua, berarti dia minus 1. Dan kalau setiap 800 misalkan kan dia ada di interrupt pertama dan kedua juga sebenarnya. Jadi tambah 1 kemudian kurang 1. Nah, di sini seperti yang kita lihat setiap 200 milisecond itu sudah benar ya, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Kemudian pada saat mencapai 800 milisecond ini kan dari min 3 ya. Saat dia pengen ini interrupt kedua ya. Dari 600 saat interrupt kedua ini pengen ke 4 kalinya berjalan gitu, artinya di 800 milisecond, maka dia akan bertemu interrupt pertama, sehingga yang tadinya minus 4 nih harusnya di sini minus 4 jadi minus 3, karena dari min 1 tambah 1 jadi 0, jadi dia nggak bertambah. Nah, di sini kita lihat juga uniknya itu perbedaan antar interrupt ini saat terjadi bersamaan itu terjadi perbedaan 1 milisecond. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa tersebut baru kembali ke normal lagi, di mana saat 200 milisecond selanjutnya itu akan minus 1 lagi sehingga min 4, min 5. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.